Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di minggu yang kelima. Kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, semua kasih Tuhan. Anugerah Tuhan pada ibu kita yang senantiasa rahmatnya selalu baru setiap pagi. Untuk itu kita mau datang pada pagi ini di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan segala kerinduan kita untuk menyembah bersama-sama dengan jemaat di sini. Sebelum kita masuk dalam pujian, saya undang kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah ini dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Begitu indah ya Tuhan Yesus kami rasakan. Kami dapat ya Tuhan Yesus menikmati kasih-Mu. Kami dapat ya Tuhan Yesus merasakan ya Tuhan Yesus bagaimana Engkau setia dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu tak pernah lepas dari setiap jeripaya kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, jangan jauhkan kami dari firman-Mu yang sangat kami perlukan. Karena firman-Mu kita bagi hidup kami. Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus, sehingga acara ini, ibadah ini, kebaktian ini ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau hadir, Engkau urapi kami semuanya, Engkau perbarui hidup kami, Engkau ampuni ya Tuhan Yesus segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Engkau menerima pertobatan kami ya Tuhan Yesus. Allah Bapa kami yang di surga, kami ingin mengusir roh jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyapa Yesus dari tempat ini. Roh yang mengganggu ya Tuhan Yesus, mengambil kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus, kami tertinggal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, sakit penyakit yang ada pada kami sekarang kami rasakan, Engkau yang sembuhkan, Engkau pulihkan. Biru-biru berkuasa. Bapa yang ada di surga, kami ingin percaya untuk dalam Roh Kudus-Mu yang terus pada pagi hari ini. Dan kami akan ambil tindakan langkah nyata bahwa kami akan beriman kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, agunglah mulia nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebaktian ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita menyatakan firman Tuhan ini dalam pujian. Sebab kasih Tuhan tidak ada satupun yang dapat menandingi kasih Tuhan kepada kita.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan.
bagi Tuhan. Serta angkat suara kita. Yang kita mau naikkan kasih-Mu yang besar Tuhan, kasih-Mu segalanya.
Tuhan Yesus, amin. Dari kuasa dari Tuhan Yesus, penangguhan musuh. Kemuliaan dan kejayaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan pagi ini. Sebab Engkau Allah yang peduli. Tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Terima kasih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah.
Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami merasa seperti sendiri, kami percaya sebenarnya Tuhan ada beserta kami. Itu sebabnya kami tetap percaya, apapun tantangan yang kami hadapi, apapun persoalan yang kami sedang alami, kami percaya kami akan bertemu dengan waktunya Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang membawa setiap kami untuk kami bisa memuliakan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, supaya setiap firman yang hamba-Mu bagikan ini tidak kembali sia-sia, tapi bisa membawa perubahan dalam paradigma kami, dalam cara berpikir kami, sehingga lewat cara berpikir kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hidup kami akan mengalami perubahan yang luar biasa. Berkati jalan yang pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya. Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Udah pada makan? Belum? Sama, saya juga belum. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala GBI Karawaci Baru yang mengizinkan saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini.
ini adalah yang pertama. Saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik buat jemaat tempat ini, sehingga setiap jemaat yang pulang dari tempat ini tidak pulang dengan tangan yang hampa. Amin. Pulang dengan membawa sebuah perubahan paradigma yang baru. Karena saya percaya yang dapat mengubah hidup kita adalah ketika kita punya paradigma yang baru tentang kebenaran. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya pengen disayang di sini soalnya ya. Jadi kalau nanti ketemu jangan di depan, di luar jangan pura-pura tidak mengenal. Nama saya Arum Martino, saya berasal dari Surabaya. Usia saya masih sangat muda. Tahun ini saya baru berusia 54 tahun. Saya kelahiran tahun 1971 ya. Saya punya satu istri ya. Selisih dengan istri 9 tahun. Tapi percayalah saya yang lebih tua, bukan istri saya yang lebih tua ya. Bayangkan kalau saya istri saya yang lebih tua kan 9 tahun bisa saya menikah sama nenek-nenek berarti. Ya saya punya anak satu, saya dan istri dipercaya Tuhan untuk menggembalakan di gereja GBI Alam Indah. Pelayanan yang kami jalani saat ini mungkin sama dengan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala tempat ini. Makanya saya seringkali menyebut setiap kali pelayanan bertemu hamba Tuhan, saya ngomong kita ini pelayanan Joshua dan Kaleb ya, pelayanan penerus ya, penerus tongkat estafet ya. Tapi buat saya baik yang merintis maupun yang meneruskan itu sama-sama berat. Tidak ada salah satu yang paling merasa oh ini yang paling tantangannya lebih besar. Karena saya percaya setiap kepemimpinan baik yang merintis maupun yang meneruskan pasti punya tantangannya masing-masing. Itu sebabnya saya nggak perlu diceritakan, pasti saya tahu tantangannya Bapak dan Ibu Gembala tempat ini ya. Karena kami ini sama-sama pelayanan Joshua dan Kaleb, pelayanan penerus. Tidak mudah memang meneruskan sebuah gereja yang sudah ada berpuluh-puluh tahun. Tapi kami percaya kalau kami berjalan melayani bersama Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan menyertai kami. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu tempat ini tentang perkenalan diri saya. Hari ini saya akan berbicara tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ngomong kanan kiri, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ngomong kanan kiri, bukan waktumu yang terbaik buat hidupmu, tapi waktunya siapa? Waktu Tuhan. Saya percaya setiap orang percaya tahu akan hal ini, tapi seringkali nggak sadar, suka maksain diri untuk bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Nggak sabar. Itu sebabnya hari ini saya akan membagikan tentang 3 peristiwa yang terjadi di Alkitab. Yang pertama itu peristiwa tentang orang yang lumpuh 38 tahun yang ada di kolam Bethesda. Yang kedua saya akan membagikan tentang peristiwa mungkin perkawinan di Kana. Ya. Yang ketiga saya akan berbicara tentang sedikit menyinggung tentang Lazarus yang di dalam 3 peristiwa ini ada waktu terbaik Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Saya percaya 3 peristiwa ini cukup mewakili Bapak Ibu tempat ini. Sehingga ketika Bapak Ibu mengalami tantangan, persoalan, saya berharap cerita ini bisa menguatkan kita semua. Setuju? Setuju? Tapi sebelum saya mengulas 3 cerita ini sampai jam berapa Pak? 40 menit ya? 40 apa 45 ya? Jadi ini jam 9.40 menit 8.40 menit, jadi 9.25 ya, nanti kalau kelamaan angkat tangan ya. Maklum saya sering mengalami gangguan ingatan. Kalau sudah di atas mimbar bisa kebablasan, jadi nanti bisa angkat bendera. Tapi sebelum saya bicara tentang waktu Tuhan,
Waktu yang terbaik. Bapak Ibu perlu tahu dulu konsep waktu. Kapan waktu itu mulai ada? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kapan sih waktu itu mulai ada? Bapak Ibu harus tahu bahwa waktu itu mulai ada ketika Allah pertama kali melakukan penciptaan. Saat Allah melakukan penciptaan, saat itu waktu mulai ada. Jadi sebelum Allah melakukan penciptaan, tidak ada waktu, yang ada kekekalan. Makanya konteks alfa dan omega itu bukan yang awal dan yang akhir. Kalau bicara awal dan akhir, ada ujungnya, betul nggak? Tapi kenapa di Wahyu dikatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir? Ayat ini sedang berbicara tentang bukan konteks kekekalan. Ini bicara tentang bagaimana waktu Tuhan bicara tentang waktu manusia, bahwa dia yang pegang kendali. Nah, setelah Allah melakukan penciptaan, mulai ada waktu. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa waktu itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Allah dan manusia. Terus, kalau Allah tidak menciptakan bumi dan isinya, malaikat, itu waktu tidak pernah ada. Jadi waktu mulai ada ketika Allah melakukan penciptaan. Nah, waktu itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu, antara Allah dan ciptaan. Dia ada di tengah-tengah itu waktu. Cuma bedanya apa? Ciptaan Allah ada di dalam waktu. Allah ada di luar waktu. Makanya jangan kaget kalau manusia nggak bisa kendalikan waktunya. Kenapa? Karena manusia ada di dalam waktu. Manusia ada di dalam kontrolnya waktu. Makanya yang namanya manusia seringkali ditelan waktu. Meninggal nangis, orang tercinta meninggal nangis. Gak sampai sebulan 2 bulan lupa. Manusia gak punya kontrol atas waktu. Tapi beda dengan Allah, dia ada di luar waktu. Karena dia ada di luar waktu, maka dia punya kendali atas waktu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa banyak berbuat di dunia ini. Apalagi sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kekuatan kita terbatas untuk bisa handle waktu kita, kontrol waktu kita. Bahkan untuk nyelamatin diri sendiri kita nggak bisa. Makanya bulan Desember kita akan memperingati apa? Tahukah Bapak Ibu bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa Tuhan menentukan dirinya masuk ke dalam waktunya manusia. Manusia bisa gak keluar dari waktunya? Bisa, tapi dia harus mengalami kematian. Itu sebabnya Tuhan memutuskan dirinya untuk masuk ke dalam waktunya manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu Yesus ada di dunia, dia menyelesaikan semua hal yang bisa membuat rencana Tuhan atas hidup kita. Semua bisa diselesaikan dengan iman kepada Yesus. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu tahu tentang konsep waktu, supaya ketika kita bicara tentang waktu, kita ini nggak bingung. Jadi jangan kaget kalau banyak orang Tuhan, hamba Tuhan nggak bisa hidupnya dikalahkan sama waktu, itu nggak perlu kaget. Karena memang waktu itu yang pegang kendali atas hidup manusia, atas hidup manusia. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semua, bahwa sekalipun kita nggak punya kendali atas waktu kita, karena kita sudah ada di dalam Tuhan, maka kita punya waktunya Tuhan. Itu sebabnya kenapa hari ini saya akan bicara tentang waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu
Ibu membaca di Yohanes 5 ayat 2 sampai 9. Kita masuk pada peristiwa yang pertama. Peristiwa tentang siapa? Orang sakit yang sudah 38 tahun. Kita baca. Atau saya aja yang baca ya. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9 ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi setiap serambi itu banyak orang ngumpul, ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Siapa aja? Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu Tuhan turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya lama nggak 38 tahun lama nggak? Lama ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus padanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kisah orang lumpuh 38 tahun ini adalah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan kita yang sudah mengalami persoalan hidup tapi belum juga mendapatkan muji. Yang lumpuh melihat yang lain udah pada sembuh, aku nggak sembuh. 38, gimana bisa sembuh? Setiap kali dia mau menuju kolam, dia pasti kalah duluan. Tapi yang luar biasa dari orang lumpuh ini apa? Dia tidak putus asa. Dia tetap berharap datangnya kesembuhan. Berbicara tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang pertama yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu tempat ini adalah jangan pernah berhenti berharap datangnya waktu Tuhan. Amin. Siapa yang pengen alami waktunya Tuhan? Bapak Ibu, jangan pernah berhenti berharap. Mungkin hari ini Bapak Ibu hatinya mulai ngomong, udah mulai ragu. Aku ini udah 10 tahun, 20 tahun gini-gini aja. Yang lain cepat banget dicolong Tuhan. Bapak Ibu, iblis itu kadang-kadang suka memprovokasi hati dan pikiran kita. Amin. Udah ngapain ngarepin Tuhan? Oh, di sana banyak orang pintar. Temen gua nih minum air gelas yang didoain sembuh. Ngapain lu lama-lama nunggu Yesus? Wajar hari ini. Kalau kita nggak punya keyakinan bahwa satu saat waktu Tuhan pasti datang dalam hidup kita, kita akan menjadi mudah terpengaruh. Hari ini pesannya jelas buat setiap kita di tempat ini. Jika kita ingin mengalami waktu terbaik, yaitu waktunya Tuhan, kita harus jangan berhenti berharap. Siapa sini yang sudah mulai putus asa? Aku udah mulai nggak semangat doa lagi. Kenapa? Karena udah puluhan tahun aku doa kok kayaknya nggak ada perubahan terhadap pasanganku.
Dari dulu sampai sekarang kasarnya minta ampun. Aku udah capek Tuhan. Aku udah banting tulang, kerja keras pagi siang malam. Setiap hasil yang aku dapat selalu aja bocor. Setiap minggu pendeta ngomong bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kok sisanya buat hidupku ini? Kurang apa? Bapak itu harus belajar dari pria ini. Dia 38 tahun Bapak itu. Saya sendiri gak yakin 38 tahun gak dijawab Tuhan apakah saya kuat. Tapi mari kita belajar dari orang ini. Sekalipun setiap hari dia melihat orang-orang di sekitarnya disembuhkan Tuhan, dia tidak pernah putus asa. Amin. Berapa banyak anak Tuhan berkata, Tuhan, kalau Tuhan mencintai aku, kenapa aku gak ditolong, yang lain ditolong? Kenapa sepertinya mereka sangat spesial di hadapanmu, sedangkan aku sepertinya gak kau pedulikan, Tuhan? Kok kayaknya Tuhan gak pernah khawatir dengan hidup saya? Sepertinya Tuhan itu gak peduli sama saya. Bapak Ibu perlu tahu, yang cemas atas hidup kita itu bukan cuma kita. Tuhan itu hampir tiap hari cemas lihat kita. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan itu setiap hari cemas lihat kita hadapi tantangan. Kenapa? Apa yang dia cemaskan? Dia takut kita enggak lagi menggunakan iman kita untuk menghadapi persoalan kita. Jadi jangan dipikir bahwa yang peduli dengan hidup kita adalah kita aja. Tuhan juga peduli. Makanya Tuhan tuh setiap hari khawatir. Lihat nih, ini anak gua hari ini bisa menang gak nih? Bisa tetap yakin gak kalau gua ini bisa buat perkara besar? Cemas juga Tuhan. Tapi Tuhan ini ingin membuktikan iman kita. Itu sebabnya hari ini pesannya yang pertama sederhana, jangan berhenti berharap datangnya waktu itu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa waktu Tuhan terhadap setiap orang gak sama. Ada yang umur 32 udah sukses, ada yang umur 60 baru sukses. Kemarin saya dan pengurus FKAG di wilayah Kecamatan Polres Kelawati, Kecamatan Cipondo, ketemu sama Kapolsek untuk bicarakan tentang persiapan Natal gereja-gereja. Ya, kebetulan saya di sana di forum komunikasi antar gereja. Saya tunggu. Yang ada dalam pikiran saya, Kapolsek pasti umurnya udah tua lah ya, di atas 50. Masih muda banget. Umurnya dia kelahiran 88. 8 ya, 8. Pokoknya umurnya 33. Berapa ya? 98 apa ya? Umurnya 92. Saya tanya sama Kadit Intelnya, kalau sih umur berapa? Masih muda sih, 33. Bentar lagi mau mayor. Oh. Tapi apakah semua Kapolsek umurnya 33? Bapak Ibu dan saya harus punya pemahaman seperti ini, bahwa waktu setiap orang dilawan Tuhan itu tidak sama. Jangan pernah kita berpikir Tuhan gak adil, Tuhan gak peduli hanya gara-gara kita melihat orang lain ditolong Tuhan dulu. Aku enggak. Padahal Alkitab mencatat walaupun 38 tahun orang ini sakit, tapi Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap datang menghampiri dan menawarkan kesembuhan atasnya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu harus sabar, harus siap menantikan datangnya waktu Tuhan. Amin. Kalau waktu Tuhan sudah datang, gak ada yang bisa halangi kita. Waktu saya dan istri meneruskan pelayanan di PGBI Alam Indah, kami punya banyak PR.
Salah satunya gedung gereja. Setiap ujian pasti baik. Setiap kepemimpinan beda polanya. Zamannya almarhum papi mertua dengan zaman kita beda polanya. Dulu apa-apa jemaat guyup, mau terling. Sekarang eranya kami udah beda, mereka sibuk masing-masing. Kalau banjir ya kita sendiri yang nguras. Beberapa jemaat senior ngomong udah lama papi mau naikin, tapi nggak jadi karena apa? Main nyucian, nggak ada duit, nggak ada banyak. Tapi tahu kan Bapak Ibu, kalau waktu Tuhan datang, Tuhan lakukan perkara besar. Amin. Tuhan ngomong tinggiin bro. Saya panggil bendahara. Oh ada duit berapa? Nggak ada sampai 10 juta. Tapi Tuhan sudah bicara, tinggikan. Saya ngomong sama jemaat, kita akan tinggikan. Bapak itu tahu, habisnya 70 juta. Duit kas nggak sampai 10 juta. Selesai di tangan Tuhan. Amin. Nggak lama kemudian, nggak sampai 1 tahun, baru berapa bulan kita rental pengerja. Istri saya di WA sama adiknya, Mbak, ini hujan, ini bocor di videoin, ganti yang sebelah gereja sekolah minggu. Apa? Kebanjiran masuk dari belakang. Tiba-tiba suara kencang berdengar. Sesi 2. Oh, kaget saya suruh sesi 2. Cuma aku nggak ada yang kaya Tuhan. Yang kaya 1-2 orang. Banyak yang hidupnya pas-pasan. Apa kata mereka nanti? Ini selalu diganti kok duit mulu, logika kita kan ngomongnya gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ngomong, naikkan. Saya panggil, saya tanya tim bendahara gerakan 2000. Bendahara gerakan 2000 saya. Oh, ada duit berapa? Pembangunan. Saya lupa persisnya. Yang pasti lebih kecil daripada waktu kami renovasi gereja utamanya. Gak sampai 5 juta, 3 juta. Saya ngomong, Tuhan, cuma segini. Tuhan ngomong, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Akhirnya saya ngomong, oh jalan. Kita seumurkan. Saya nggak tahu ada yang gerundel apa enggak. Tapi ini perintah Tuhan. Saya yakin, kalau ini waktu Tuhan, saya nggak ada lawan. Tidak ada yang bisa mengalami. Amin. Singkat cerita, puji Tuhan, selesai juga. Jadi sekarang kalau hujan Bapak Ibu, aku nggak perlu takut lagi, nggak usah khawatir lagi. Dulu Bapak Ibu, setiap kali hujan, apalagi hujannya Jumat atau Minggu, Sabtu, udah deg-degan saya. Tapi hari ini mau hujan deras, nggak peduli saya. Kenapa? Karena sudah. Kalau waktu Tuhan datang, siapa yang bisa halangi? Kalau kita nggak sabar Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan itu, terus kita lari pada dunia ini, kita nggak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kita nggak akan pernah lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Zamannya almarhum papi mertua saya, kita itu punya kebiasaan kalau Natal disupport sama tim keuangan gerakan 2000. Kan gereja ada gerakan 2000 sehari 2000. Jadi untuk support kekurangan gereja, ya maklum lah gereja kita bukan dari kalangan orang-orang berdua. Saya dengar, jadi setiap tahun itu disupport 10 juta atau 20 juta untuk Natal. Buat saya mubazir ini. Kita ini harus bertobat gereja, habisin duit di Natal. Kalau mau habis-habisan duit itu bukan di Natal, di Paskah. Tapi ya sudah terlanjur kan, saya nggak mungkin roba itu ya kan, bisa kacau balau nanti ya, bisa dikudeta saya. Tapi saya Tuhan ngomong mulai hari ini tahun ini seterusnya, kas gerakan 2000 nggak perlu lagi mensubsidi Natal. Kamu harus berjalan dengan iman.
kamu harus melatih jemaatmu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan ini. Saya ngomong sama bendahara, mulai tahun ini nggak ada lagi support duit untuk Natal. Cari sendiri, saya gitu. Banyak yang mau kok emang bisa kok. Tuhan, puji Tuhan. Ini jalan tahun ketiga kita nggak pernah pakai kas gereja. Semua selalu dicukupkan tuh. Apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kadang-kadang kita itu seringkali dikalahkan sama logika kita, sehingga kita nggak bisa sabar terhadap waktu tuh. Bukan saya melarang orang Kristen pakai logika, tapi kadang-kadang kita harus percaya. Walaupun hari ini aku belum dijawab, besok Tuhan juga gak akan jawab, tahun depan Tuhan gak akan jawab, tapi aku percaya satu saat waktu Tuhan akan datang dalam hidupku. Amin. Ya. Apa yang bikin Bapak Ibu gelisah? Apa yang bikin Bapak Ibu gak percaya? Hari ini saya mau kasih pesan pada Bapak Ibu. Belajar dari orang lumpuh 38 tahun. Sekalipun dia tahu gua gak akan pernah menang itu balapan nyemplung ke kolam, tapi dia tetap berusaha. Walaupun akalnya lu gak akan menang, gak bisa jadi. Esok udah pasti kalah, tapi dia gak putus asa karena dia tahu dia pasti akan sembuh. Kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan tapi gak punya keyakinan terhadap kekuasaan Tuhan, saya kasih tahu Bapak Ibu, percuma kita jadi orang Kristen, percuma kita ikut Yesus kalau hidup kita gak akan pernah berubah. Amin. Siapa yang mau berubah? Ngomong kanan gini, mesti sabar ya. Atau pegang di pundaknya, sabar. Bethesda itu artinya apa? Bethesda itu artinya rumah kemurahan atau rumah belas kasih. Apa bedanya Bethesda? Apa korelasinya kolam Bethesda sama gereja lokal? Sama-sama di dalamnya ada Tuhan, ada kuasa. Kalau di kolam Bethesda aja kuasa Allah bisa dinyatakan, di gereja ini kuasa Allah juga bisa bekerja. Luar biasa, amin. Percaya. Walaupun mata kita, pikiran kita, hati kita membuat kita ragu bahwa Tuhan peduli atas hidup kita, tapi saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu, di mata Tuhan tidak sesuatu pun yang terlewatkan. Amin. Termasuk jemaat di tempat ini. Tuhan itu pasti perhatikan setiap hari. Cuma memang tidak semua orang punya waktu yang sama. Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang kita perlu ketahui tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita baca di Yohanes 11 ayat 5 sampai 6. Ini kisah tentang Lazarus. Kalau tadi kisah tentang orang lumpuh, bagaimana dia bisa mengalami waktu Tuhan? Ya dia harus sabar, tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa matinya Lazarus. Ayat 5 berkata demikian, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mengasihi. Yesus mengasihi Lazarus. Ini ayat 5 ya, bukan saya yang ngomong ya, ini Alkitab. Ayat 6. Namun setelah didengar apa? Bahwa Lazarus Alkitab mencatat, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di mana ia berada. Dengan sengaja Yesus tidak menghampiri Lazarus yang sedang sakit. Kisah Lazarus ini adalah gambaran kehidupan anak-anak Tuhan, ya, yang dikasihi Tuhan, yang tidak selamanya harus ditolong sesuai waktunya. Ya.
Maria, Marta berharap Tuhan toh. Tapi Tuhan nggak tahu. Malah dia tinggal 2 hari. Bukankah kita sering alami seperti itu? Tuhan tahu. Udah sakit ini rumah tanggaku. Udah sakit ini bisnisku. Udah sakit ini pelayananku. Ya? Udah sakit ini keuanganku. Tuhan tolong. Tapi Tuhan nggak melawan hidup kita. Sepertinya dia nggak peduli. Saya percaya dalam pikiran Maria dan Marta ada sebuah pemahaman yang kurang baik terhadap Tuhan. Padahal jelas, kenapa sih Maria dan Marta itu ngomong ke Tuhan, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Kenapa Maria dan Marta? Itu untuk mengunci hatinya Yesus, supaya Yesus nggak kemana-mana, supaya Yesus mau tolong Lazarus. Marta dan Maria gunakan senjata pamungkas supaya dia berharap Yesus nggak bisa nolak. Tapi Alkitab mencatat Yesus tetap bisa. Saya percaya di dalam hatinya Maria dan Marta ada sebuah pertanyaan. Kalau Tuhan ini mengasihi aku dan Lazarus, kenapa Tuhan nggak tolong? Bukankah kita juga sering ngomong gitu sama Tuhan dalam hati? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa Tuhan biarin aku kayak gini? Kenapa kok justru Tuhan itu datengin yang lain ya? Yang ekonominya nggak sulit-sulit banget, kok Tuhan malah lawan dia ya? Harusnya kan Tuhan jenguk aku gitu. Aku lagi sakit, harusnya Tuhan itu sembuhkan aku. Sembuhkan ekonomiku, rumah tanggaku, bisnisku, pekerjaanku, pelayananku. Harusnya Tuhan lakukan itu buat aku, karena aku adalah orang yang dikasihi. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Saya percaya pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga muncul di hati dan pikiran Maria dan Marta. Tapi yang kita mencatat, Lazarus dibangkitkan. Amin. Sakit dibiarin sampai mati. Mungkin Tuhan belum jawab kita karena Tuhan mau nunggu kita mati dulu. Apa yang mati? Daging kita mati. Kadang-kadang kita minta tolong Tuhan, doanya minta tolong Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana cari jalan keluar. Mungkin Tuhan mau itu mati dulu, sampai kita benar-benar menyerah. Ya, aku butuh Tuhan. Amin. Siapa yang tahu hati kita? Tuhan. Pendeta, gembala hanya melihat seperti yang dia berharap sama Tuhan. Tapi yang tahu sebenarnya siapa hati manusia? Mungkin dia ngomong, Tuhan, aku berserah sama Tuhan, aku berharap sama Tuhan. Tapi yang tahu Tuhan, pikiran kita lagi kemana saat ngomong itu. Mungkin aja pikiran kita masih cari-cari jalan keluar. Itu yang Tuhan tunggu untuk mati lebih dahulu. Kalau itu sudah mati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan lawan. Amin. Ya. Mungkin aja doa kita belum dijawab Tuhan karena masih ada yang menghalangi Tuhan yang datang. Manusia daging kita masih terus berusaha menolong kita, menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan kekuatan, diberkatilah orang yang mengandalkan doa. Mari kita koreksi diri kita. Jangan-jangan daging kita belum mati. Aku doa minta diberkati Tuhan, tapi Tuhan belum berkati. Mungkin aja daging kita masih hidup. Kita minta diberkati karena tujuannya untuk apa? Untuk foya-foya, untuk balas dendam. Banyak anak Tuhan minta diberkati karena dia punya tujuan untuk balas dendam pada saudaranya yang pernah menghina orang tuanya.
Saya pernah dengar anak Tuhan ngomong gini, aku kerja keras untuk membuktikan pada ayahku yang saat aku kecil aku dengar menghina mamaku. Berapa banyak anak Tuhan pengen sukses, bukan karena untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk habis, untuk foya-foya, untuk menunjukkan pada orang-orang yang pernah menghina dia bahwa aku pun bisa sukses. Itu harus mati dulu. Kalau itu belum mati, mau doa puasa, mau rajin ke gereja, saya mau kasih tahu bahwa itu Tuhan akan menghampiri kita. Dia tunggu Lazarus dalam diri kita mati dulu. Jadi pesan kedua yang perlu kita ketahui apa? Bahwa kasih Tuhan tidak mengikuti waktu yang kita inginkan. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan mengasihi aku, Tuhan harus mengikuti mauku. Mungkin kita berpikir bahwa saat ini ada saat terbaik Tuhan itu memulihkanku, tapi belum tentu di mata Tuhan saat ini adalah saat yang terbaik buat kita. Amin. Saya dan istri belajar bagaimana berjalan dalam waktu Tuhan. Tidak gampang. Daging ini loncat-loncat. Pengennya semua diselesaikan dengan kekuatan manusia. Tapi Tuhan ngomong, selama dagingmu masih hidup, belum kamu matikan. Saat itu juga, selama itu juga, kamu gak akan melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya 3 tahun terakhir ini kami belajar berjalan di dalam Tuhan. Gak gampang. Kadang-kadang diperhadapkan dengan orang-orang yang mengganggu hati kamu. Saya percaya pelayanan pengembala itu gak mudah. Gak usah cerita ya Pak. Saya tahu ceritanya seorang gembala. Saya punya banyak teman gembala, keluarnya hampir sama. Banyak kalau mereka cerita, saya mau gak terusin, aku tahu ceritanya. Kenapa kita? Bagaimana kami ini harus menghadapi banyak karakter, sifat yang tidak sama. Kadang-kadang kami ingin menggunakan kekuatan kami untuk menyelesaikan problem demi problem di dalam gereja yang kami gembalakan. Tapi Tuhan ngomong, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi hari ini pesannya yang kedua sederhana. Bapak Ibu harus tahu bahwa tidak berarti orang yang dikasih Tuhan itu pasti bisa kontrol Tuhan. Bukan berarti kita bisa dikte Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan harus tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu sesuai keinginan kita. Amin. Jadi mari hari ini belajar jangan berprasangka buruk, berprasangka baik tentang Tuhan. Jangan ngomong Tuhan kayaknya gini gitu. Berprasangka. Oke, ini yang kedua maksudnya. Yang ketiga, ini terakhir. Ada kebenaran ketiga yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Dari peristiwa perkawinan kita baca Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Silakan dibuka ayatnya. Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Apa jawaban Yesus? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum waktu terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut
Kebenaran yang ketiga tentang waktu Tuhan adalah waktu terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Kita harus hidup di dalam versinya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Maria itu menganggap apa ibunya nih bisa dong perintahin Yesus itu, dan dia tahu bahwa waktu yang terbaik adalah saat itu juga dia datangin anaknya. No, anggurnya Yesus ngomong apa? Waktuku belum, saatku belum Jadi kisah perkawinan di Kana tentang kehabisan anggur ini sebenarnya sedang berbicara tentang dua versi waktu. Yang pertama, waktu terbaik menurut manusia dan waktu terbaik menurut Tuhan. Nah, orang Kristen harus hidup di dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya diri sendiri. Bukankah kita sering berkata ya dalam pikiran maupun hati, kayaknya ini yang waktu yang tepat aku memulai bisnis. Kayaknya ini waktu yang tepat ya aku mulai melakukan sesuatu dalam hidup. Kayaknya. Tapi berapa sering kita tiba-tiba waktu melangkah dalam perjalanan semua tidak berakhir dengan baik. Sampai yang pernah alami, dia pikir ini waktu yang terbaik, mulai cari bisnis sampingan, pinjam utangan, gak ada yang curhat rumah atau apa. Dia pikir udah mantep ini, hitung-hitungannya udah pas, ini waktu yang terbaik. Dia selang di dunia, tamat semua di bisnis. Dalam perjalanannya berakhir tidak baik. Sering kita dengar orang-orang seperti itu. Kenapa banyak anak Tuhan sering alami seperti itu? Karena dia berpikir waktu terbaik menurut dia itu adalah waktu yang terbaik juga menurut Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu, harus yakin bahwa waktu terbaik itu bukan menurut versi kita. Terbaik menurut kita itu kecil di mata Tuhan. Kalaupun bisa berhasil, itu presentasi keberhasilannya itu gak besar. Beda kalau itu waktu Tuhan. Dia kalau kerja gak nanggung, gak nanggung. Saya sering banyak dengar di luar anak-anak Tuhan, ketika mereka melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan, waktu Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar bagi mereka. Gereja kami mah kecil ceritanya, cuma ninggiin. Di luar sana banyak anak Tuhan mengalami persoalan-persoalan besar, tapi mereka mengalami mujizat luar biasa di dalam waktunya Tuhan. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar, jangan pernah maksa itu. Ayolah Tuhan, kalau bisa tahun ini dapat jodoh. Ayolah Tuhan, kalau bisa tahun depan punya cabang. Saya dan istri itu sebenarnya tahun ini punya rencana, kalau bisa punya perintisan baru, buat cabang. Kenapa? Karena kalau saya dengar cari cerita istri saya, itu gereja udah 35 tahun umurnya. Gereja yang 35 tahun lebih usianya tidak punya cabang, ini ada yang salah. Makanya saya ngomong sama istri kita diskusi, gereja ini harus melahirkan gereja baru. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah dalam pertobatan. Apa itu buah? Buah itu dulu cerewet, sekarang gak cerewet. Itu bukan buah, itu Bapak Ibu harus tahu bahwa ada 3B ya, yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama bertobat, yang kedua berubah, yang ketiga sering orang Kristen kalau salah kaprah. Oh dulu
mulutnya nggak ada remnya, sekarang ada remnya, itu berbuah enggak? Berbuah, konsep berbuah itu pohon mangga, buahnya apa? Mangga. Kalau dulu suka ngutang, sekarang udah gak suka ngutang, itu berbuah apa berubah? Berubah, bukan berubah. Kalau dulu kasar, sekarang lemah lembut, berubah apa berbuah? Berubah. Lalu apa konsep berbuah? Berbuah itu gini loh. Pemimpin harus melahirkan pemimpin. Pengusaha harus melahirkan pengusaha. Gereja harus melahirkan gereja. Makanya saya ngomong sama istri saya, ini gereja belum berbuah. Dia harus berbuah. Jadi kami menyusun sebuah rencana kerja bahwa tahun ini kalau bisa kita punya gereja lokal. Gak apa-apa lah, kecil-kecilan ngontrak gak apa-apa lah, cuman banyak. Tapi kita harus berbu. Tapi Bapak Ibu tahu, sampai detik ini belum ada secercah harapan yang kami lihat. Ngomong don juga. Tiap minggu diomongin ke jemaat. Tapi Tuhan ngomong, mungkin menurut kamu ini adalah waktu yang terbaik. Tapi buat aku belum. Kenapa saya berpikir waktu ini adalah waktu yang terbaik? Bapak Ibu, usia manusia itu produktivitasnya ada batasnya, betul? Saya ngomong sama istri saya, kalau nggak tahun ini, kapan? Umurku udah 58. Mumpung masih bisa aja, masih suka keliling, masih nggak gampang kan? 6 tahun itu cepat, saya ngomong sama istri saya. 6 tahun lagi umurku 60, aku nggak yakin aku selincah sekarang. Jadi kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Logika manusia. Hitung-hitungannya benar dong. Mumpung aku kuat, kemana-mana masih bisa, passionnya masih ada, gairah masih oke. Kalau nunggu 6 tahun lakcap, kira-kira cuma ada gairah, ya. Nafsu besar tenaga. Makanya buat saya itu waktu terbaik. Tapi saya baru sadar waktu terbaik buat saya ternyata berbeda dengan waktu terbaik versinya Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus berbesar hati, menerima kenyataan bahwa ternyata memang waktu saya bukan waktu yang terbaik. Apa yang saya lakukan sekarang? Tetap aja diomongin. Kalau ingat, doakan Bapak Ibu, kita punya gereja, jangan. Doakan, enggak, terus saya enggak cerita lagi, malu enggak, tetap saya omongin. Karena Tuhan ngomong itu adalah perkataan iman. Yang penting kamu tetap sabar. Kalau mau maksa bisa enggak? Maksa bisa aja, gerakan jemaat ngumpul dan cari dana, sewa gedung. Bisa enggak? Bisa. Tapi yakinkan bahwa semua akan berakhir indah. Saya tanya di ruko di Polres itu, setahun itu 80 juta Bapak Ibu. Minimal 2 tahun 160 juta. Memang sewa ruko itu tinggal masuk? Kagak, mesti ada yang benerin. Saya punya beberapa teman itu rata-rata semuanya nyewa Bapak Ibu. Memang benerin murah. Ya kalau benerin kos-kosan, rumah kos-kosan, ini benerin ruko. Modalnya gede, beli AC semua. Yakin bisa survive setahun 2 tahun. Waktu Tuhan tanya seperti itu, ya saya harus akui, saat manusia kemampuan jemaat kami tidak setangguh itu, nggak bisa dipaksakan. Makanya daripada saya bikin Bapak Belur itu jemaat, ya dong, kalau nggak survive, ya Bapak Belur apa? Bukan kepalanya yang Bapak Belur, jemaatnya. Makanya kita ini kadang-kadang memang harus mengasihi jemaat, ya kan? Jangan seperti hamba Tuhan di planet Mars yang suka memperalat jemaatnya, memanipulasi supaya jemaatnya habis-habisan untuk mendukung visinya. Bodoh amat lu, habis dukung terus kiri, gua gak peduli. Kan ada hamba Tuhan kayak gitu. Kalau Tuhan ajar ke kita jangan gitu. Ntar Bapak Belur ya Bapak Belur, bukan kamu lu. Yang Bapak Belur jemaatmu. Sejak saat itu saya dan istri saya
bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Tadinya nggak bisa menerima kenyataan itu loh, kayak ada ganjil, campur malu. Tapi setelah Tuhan bukakan peristiwa ini, bahwa waktu versi manusia itu tidak sama dengan waktu versi Tuhan, akhirnya saya bisa menerima kenyataan. Artinya apa? Lazarus sudah mati. Saya tinggal tunggu momentum. Kalau waktu itu datang, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi saya, kalau bukan waktunya Tuhan, 80 juta itu gede. Tapi kalau bagi Tuhan, waktunya sudah datang. Jangankan 80 juta, gopek Tio aja ke ngomong kanan kiri, jangan maksa waktunya Tuhan. Jangan maksa Tuhan ya. Oke, mari saya undang pemain musik kita tutup firman Tuhan hari ini dengan closing statement dari saya bahwa Bapak Ibu harus tahu bahwa Tuhan itu peduli dengan kita. Jangan sekali-kali izinkan iblis memprovokasi pikiran dan hati kita, sehingga kita memiliki persepsi yang tidak benar tentang Tuhan. Akhirnya kita berprasangka buruk pada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan memang gak peduli sama aku. Percaya bahwa Allah itu peduli. Bukti kalau Allah itu peduli, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, setiap hari Dia memperhatikan kita dengan rasa cemas. Dia takut kita menghadapi persoalan tidak dengan iman. Ini closing statement buat Bapak Ibu. Matius 6:25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Amin. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Firman Tuhan berkata dengan jelas, supaya kita tidak kuat. Kalau kita mau mengalami waktu terbaik dalam hidup kita, nantikan waktu Tuhan. Dengan cara apa? Sabar, berharap. Seperti orang yang lumpuh, sabar. Yang kedua, belajar dari Marta dan Maria. Jangan maksa Tuhan. Kalau Tuhan tetap diam, tidak mau datang menjemput, jangan memaki Tuhan, jangan mencela Tuhan. Yang ketiga, belajar dari Maria ibunya Yesus. Kalau Tuhan ngomong belum waktuku, ya sudah. Ya sudah. Jangan banyak ajak debat Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Refnya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya berumur sendiri Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ingin doakan. Bagi berdiri, saya mau berdoa. Apapun pergumulan, saya mau berdoa. Saya tidak tahu persis persoalan Bapak Ibu, tapi saya mau berdoa supaya waktu Tuhan tiba. Waktu Tuhan melawan kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan, Bapak mau berdoa buat jemaat, para pengerja dan pemimpin gereja ini. Kiranya kasih karunia Tuhan makin melimpah kasih mereka. Hadirat-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Kau yang tahu persis setiap pergumulan mereka, Kau yang tahu persis setiap persoalan mereka. Hamba mau berdoa
Berikan mereka semua kekuatan untuk menantikan waktu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, berkas jalan mulai hari ini dalam setiap kehidupan jemaat. Kalau Engkau belum izinkan waktu tiba, berikan mereka semua pengertian supaya mereka bisa Tuhan berikan kekuatan. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, hamba-Mu berdoa tercipta jalan baru. Dalam nama Yesus berkati semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian di sini. Allah mengerti. Kali segenap jemaat dan para pelayan Tuhan GBI Karawaci mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Aryu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan Pak Pendeta selalu diberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam segala aktivitasnya. Kita mau doa syafaat yang akan nanti dipimpin oleh Pak Hussein sambil nanti dilanjut dengan doa persembahan. Kami persilakan kepada Pak Hussein. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semua anugerah, atas penyertaan dari Tuhan dan kasih-Mu tanpa batas Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami dan pengharapan kami. Tanpa Engkau kami tidak kuat menghadapi kehidupan ini ya Bapak. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur Tuhan. Kami masih bolehkan untuk bersyafaat Tuhan. Ya Roh Kudus, kuasai lidah kami Tuhan. Biar semuanya terucap dari lidah kami sesuai dengan rencana ya Bapak. Yang pertama kami mendoakan Pak Arun yang luar biasa dalam mengingatkan kami, dalam mengajar kami lewat firman-Mu mengenai tentang waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang paling berkuasa untuk kehidupan kami. Terima kasih Pak Arun. Engkau semoga diberikan Tuhan kekuatan semangat yang terus ditambah-tambahkan Tuhan dan juga keluarga yang bahagia. Terima kasih. Dan kami juga rindu untuk mendoakan para senior kami. Dimanapun mereka tinggal Tuhan, orang tua kami yang tinggal jauh dari kami Tuhan, kami rindu dekat dengan mereka Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, ketenangan, dan hidup. Dan juga kami teringat Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan yang sedang mengalami masalah. Dari hari Senin ke Selasa kemarin Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam menghadapi masalah ini Tuhan. Semoga mereka mendapat bantuan dari pemerintah dan saudara Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan senior-senior kami yang ada di gereja ini Tuhan. Di masa-masa pensiun mereka, Engkau selalu berikan kesehatan yang prima Tuhan, kebahagiaan, ketenangan jiwa Tuhan. Dan khususnya hari ini kami ingin mendoakan Bu wanita yang kakinya sakit berkat Tuhan. Kami berharap semua itu akan cepat sembuh Tuhan.
Hanya Engkau yang mengerti apa yang terjadi dengan kakinya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, waktu-Mu akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan gembala kami. Ya Tuhan, berikanlah tambah-tambahkan kesabaran, kebijakan, ketabahan Tuhan, ya, dalam membimbing kami untuk menjadi umat yang benar dan selalu dekat dengan Engkau. Dan berkati keluarganya dan kuatkan Ibu Ken dan membantu semua setiap kegiatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus Tuhan dalam melayani-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan, karena kami tahu kesombongan itu adalah musuh terbesar buat kami semua Tuhan. Berikanlah kami ketulusan dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan para kepala keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Tuhan, yang ada di gereja ini Tuhan, yang sedang bertunduk saat ini Tuhan. Engkau berikanlah Tuhan kebijaksanaan, ya, kekuatan, ya Tuhan, dalam membimbing anak-anak ya Tuhan. Dan kami yakin semua Tuhan akan berbuah baik Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para remaja, ya, para pemuda Tuhan yang kerja, yang sudah kerja, Engkau berkati pekerjaan mereka. Yang lagi kuliah, Engkau biarlah semua proses perjalanan kuliah mereka berjalan dengan benar Tuhan. Dan untuk anak-anak kami masih SMP dan yang masih balita kami Tuhan, kami yakin Engkau selalu membimbing mereka menjadi anak-anak yang benar, menjadi generasi penerus kami yang baik, yang memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan para pendeta dimanapun mereka ada, para penginjil dimanapun mereka berada Tuhan, ya, khususnya yang ada di pedalaman Tuhan. Kami mengerti betapa beratnya tugas mereka Tuhan, tapi kami sangat bersyukur karena kami punya super power yang luar biasa Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kuasa-Mu lah yang nomor satu Tuhan. Selalu lindungi mereka Tuhan, ya, cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Dan kami juga mendoakan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mempunyai pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan Tuhan dalam melakukan pekerjaan mereka. Biarlah semuanya itu untuk demi rakyat-rakyat, khususnya di kalangan bawah Tuhan, ya, bukan karena ego mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan hal masa depan yang baik berbangsa ini. Kami rindu Tuhan. Kami yakin sebagai anak-anak Tuhan bahwa kami sangat berarti untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Dan sebentar lagi untuk menyatakan rasa terima kasih kami Tuhan yang tak terhingga Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari penghasilan dan berkat yang Kau berikan Tuhan untuk kegiatan kerja kami, ya. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah semua tangan yang memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan kami yakin Tuhan Engkau mengerti dalam mendengar doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Lord. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan sambil dibawa maju gerbang persembahan yang kita mau sambut dengan pujian Sukacitaku. Kuraikan bagimu kekasih dan rahmat-Mu, tercurah bagiku hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna,
memohon kepada Allah yang agung, Allah yang esa, Allah sumber berkat kita. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita, kapanpun dan dimanapun keberadaan kita, baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, dan pelayanan kita. Kita bangun maupun tidur, Tuhan memberkati kita. Kita menjadi umat pilihannya yang dikuduskan karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan yang berasal dari Tuhan saja. Dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri, dengan tidak menyembah lain, hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita menyatukan hati dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan bersama-sama katakan amin. Segala kemuliaan